pemukulan terhadap Bang Sunan itu adalah timnya Dr. Andreas itu Samira. Jadi dokter sih nggak tahu ya, sebentar banget sih. Ya. Jadi dokter sih nggak tahu siapa namanya tepatnya ya. Bairades. Jadi dia adalah ada dua lawyer yang mendampingi justiper ya dokter ini, ada dua. Salah satunya adalah laki-laki yang diduga melakukan pemukulan tersebut. Tapi dari gerak-geriknya pada saat di Mabes, Bang, ini memang sangat terlihat sekali tidak menghormati adanya jalannya gelar perkara. Betul. Etikanya itu sangat tidak beradab lah ya. Kita sampai bingung karena dokter selama ini ketemu dengan lawyer itu yang santun, yang sopan ya, gitu. Dan ini kan kita kan pada saat gelar perkara kan sesuatu yang layak dihormati ya. Tapi kita melihat dia pada saat itu kayak duduk lesotan. Mungkin pada saat di catatan demokrasi itu kan si Pak Anus juga duduknya kayak begitu ya. Nggak yang duduk yang mau. Nah, semua kelakuannya begini, duduknya tuh lesotan, kepalanya ditengadahkan ke belakang. Oh, jadi memang itu benar-benar itu lihat dia kayak gitu beneran tahu ya. Gitu, saya sempat bisik-bisik dengan lawyernya dokter, dia bilang, kok enggak gitu ya, itu kok ya etikanya ya, gitu aja sempat kaget sih, baru kali itu bisa ada lawyer yang seperti itu. Jadi begini, Bu Dokter Samira, memang dari awal, mungkin rekaman itu tidak dipublikasikan, bahwa dari awal itu memang si Julianus Pak Anus ini yang memang mendatangi Bang Sunan dengan kelihatan wajah dan juga gerakan dia salaman yang seperti apa, karena mereka itu sebelum saling kenal harusnya salaman yang sopan lah. Tapi ini kan ada gerakan yang menurut saya memprovokasi Bang Sunan supaya ada sesuatu. Tapi Bang Sunan waktu itu memang kelihatan wajahnya emosi tapi diam saja. Tapi ketika Bang Sunan datang selesai acara dan bersalaman, memang ada timnya dia yang melakukan touching body. Itu fakta itu. Dan akhirnya terjadi kegaduhan dan kemarin kami jelaskan nepuk kuda sebelah kanan ya kalau nggak salah ya. Betul. Nah, yang kita sudah laporkan Bu Dr. Samira dan mereka juga sudah melapor balik, artinya ini masalah sudah masuk ke ranah hukum dan kita siap kok untuk melayani mereka. Tapi tolong dong Bang Nahar, tolong disampaikan ke Pak Anus agar segera mendampingi kliennya Dr. Reza Gladys untuk datang panggilan Jakarta Timur menjadi saksi ya, karena itu memperlambat juga itu proses pemeriksaan dari SSU. Memang belum datang Bu ya, beberapa kali undang. Sudah, tapi berusaha untuk merubah jadwal terus ya, pending terus. Oh, harusnya. Sementara kan dia bisa datang cara podcastnya inilah, podcast sana lah, ke catatan demokrasi lah. Sementara dipanggil, diundang ke Polres Jakarta Timur tuh belum datang sampai detik ini belum ada keterangan seperti itu. Kalau Dr. Samira kita akan meleses. Kemarin kan 2 kali memberikan keterangan ya terkait dengan perkara yang Nikita Mirzani, dan yang kedua kan terkait dengan Mayang. Kami lihat bahwa keterangan dokter tersebut itu benar-benar fakta ya, karena saksi itu melihat, mendengar dan juga tahu tentang persoalan. Tapi banyak orang menyatakan bahwa dokter kok dibawa ke urusan skincare dan lain sebagainya, tidak bicara tentang fokus masalah di pemerasan dan juga pengancamannya Nikita Mirzani. Itu penjelasan dokter gimana ya? Dari awal kan memang munculnya dokter untuk membahas produk-produk skincare yang overclaim overprice. Dan itulah dasar muasalnya terjadi case yang seperti ini. Kan itu asal usulnya, jadi memang harus dokter jelaskan. Dan target utamanya kan sebenarnya dari mafia berskincare kan sebenarnya dokter gitu. Kalau saya melihat bahwa keterangan daripada Dr. O dan juga Dr. Samira, dokter ini sangat meringankan Nikita Mirzani dalam kasus ini dia. Kalau saya melihat karena benar-benar tahu persis masalahnya, siapa yang menghubungi pertama, berulang-ulang itu kan memang RG menghubungi Dr. Oke untuk bertemu dengan Nikita Mirzani. Itu fakta, ya, bukti dan fakta yang benar-benar begitu, Dr. Samira.
Iya betul. Jadi memangnya ya begitulah, tapi kita sih maksudnya mana kita kan orang-orang laki-laki dokter kan menggunakan jasa mujair-mujair ya gitu. Jadi ya mungkin dan dokter kan percaya kebenaran itu pasti akan mencari jalannya sendiri, itu aja. Gak perlu kita dapat klarifikasi sana, klarifikasi sini gitu. Jadi seperti yang kemarin itu Vimeo kan di Mabes Polri, dokter itu berusaha banget menemui dia tapi di depan umum, karena Vimeo ini ingin sekali menemui dokter tapi tidak diliput oleh media. Ya. Gitu loh. Jadi ketemu dengan melalui kantor dokter Oki, yang juga ketemu sama dokter tapi selalu menolak. Nah dokter itu pengennya ketemunya itu di depan media semua wartawan gitu. Pada saat ada wartawan disediakan tempat buat interview, buat wawancara, dianya kabur gitu. Jadi kalau menurut dokter memang kemarin yang nantang dokter pada saat dokter lagi di Korea, kan mereka dia bilang datang dong ke pengadilan, datang dong begini, kemarin nanya. Begitu dokter datang 2 kali loh, mana mereka? Nggak ada, kabur. Mana mereka semua itu mana? Itulah kelakuan mereka. Jika kita tantangin kabur. Beraninya cuma keluar-keluarnya cuma di medsos. Benar. Gitu. Sekarang kan kalau produk dokter bermasalah apa-apa itu ya Badan POM ya tidak pernah menyebutkan produk dokter berbahaya, ya tidak pernah menyebutkan produk dokter overclaim, gitu. Dan itu NA-nya sudah berjalan sejak bulan Maret, Bang. Tapi dokter tidak pernah mengumumkan karena buat dokter itu kan masalah kecil. Pergantian NA itu adalah sesuatu hal yang biasa. Karena dokter tidak pernah ada masalah dengan produknya, hanya ganti NA. Kayak misalnya gini Bang Nahak. Bang Nahak punya perusahaan CP dan PT. Bang Nahak mendaftarkan di Badan POM atas nama CC. Ya. Ya. Terus Bang Nahak ingin merubah ke nama PT. Itu NA-nya harus dirubah Bang Nahak, meskipun isinya sama. Benar, itu benar. Juga. Nah, sekarang digiring tuh, wah, gitu kan. Dokter yakin Badan POM itu tidak ini terus seolah-olah kayak memihak dokter. Gitu loh, jadi terpaksa lah mengeluarkan seperti itu. Katanya dokter Padahal punya. nggak ada kesalahan. Nah, yang produknya dokter itu yang 4 itu kan dokter bisa bantah semua, NA gak ada baru dari bulan Maret. Gitu, dan dokter bisa jualan kok sampai detik ini dokter jualan kok. Nggak ada masalah ya. Gitu, jadi nggak bisa, cuman dokter tuh nggak ada masalah, cuman kan lihat giringannya si mujair ya beken sama semua itu. Wah, bermasalah, wah begini, dokter jualan. Coba bagian suruh jualan itu pengawaitan bikin propos itu. Ayo, coba suruh jualan yang mana itu yang glowing booster yang jarum itu. DNA salmonnya semua. Suruh jualan kalau bisa. Suruh si SS jualan MC. Kalau bisa. Nggak bisa, karena itu jelas mengandung berbahaya. Skincare-nya berbahaya. Gitu, tapi digiring-giring kayak seolah-olah kayak wah males lah banget, memang begitu kelakuannya dah. Gitu. Saya lihat dari penjelasan dokter di beberapa media TV, online, mainstream, dan faktanya bahwa benar dokter itu hanya merubah DNA dan tidak ada masalah dengan kandungan di dalam skincare-nya dokter. Karena yang akan diwanti-wanti kalau ada beberapa produk yang sekarang yang sebenarnya tidak siap edar dan tidak mendapat izin edar, dan itu bermasalah terkait dengan kandungan yang berbahaya yang bisa mengakibatkan rusaknya wajah ibu-ibu atau mama ketika memakai. Dan dokter waktu RDP kan membawa korban-korban itu juga kan waktu kita RDP bersama. Iya betul. Ada korbannya juga banyak kok di situ. Banyak. Jadi terima kasih Dr. Semira, Dr. Doktif yang selalu memberikan edukasi kepada masyarakat dan berani speak up untuk kebenaran. Dan ketika kebenaran itu memang banyak tantangan. Di mana-mana orang mau bicara tentang kebenaran pasti ada saja yang akan menjadi tantangannya dokter. Tapi saya lihat keberanian Doktif, bangga saya. Seorang Doktif berani sekali untuk tampil dan mau speak up untuk soal kebenaran. Itu yang luar biasa Doktif, memperjuangkan kesehatan buat ibu-ibu atau
nona-nona saat ini memang hampir sebagian besar menggunakan skincare itu. Terima kasih Banaha. Tapi yang jelas disupport juga sama Panas kalau memang Izin kakak, Beta nanti mau diskusi sama dokter detektif karena Beta juga pengusaha skincare. Oh ya? Ya. Oke. Silakan. Pak Firdaus, Pak Dr. Firdaus mau, ternyata beliau sekarang pengusaha skincare. Mungkin Ya. bisa bicara. Jadi alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Kakak Nahak. Terima kasih banyak dokter detektif. Saya usaha skincare sejak tahun 2020. Oh ya? Ya, jadi saya sudah usaha skincare sejak tahun 2020. Nama skincare-nya Anaros Beauty Care. Lihat di Google, Anaros Beauty Care. Ya. Kenapa saya berhenti usaha skincare? Karena saya sudah survei ke beberapa dokter ahli kecantikan dan dokter ahli kulit. Ternyata skincare itu tidak akan pernah bisa berefek cepat atau berefek positif kalau nggak pakai merkuri dan hidroquinone. Halo? Mati ya? ya. Ya. Jadi saya sudah survei dokter Tip. Ternyata merkuri itu usaha skincare untuk wajah menggunakan bahan hidroquinone dan merkuri. Karena kulit wajah itu hanya bisa dirawat melalui bahan-bahan yang alternatif lah, seperti pengobatan alternatif, bahan-bahan yang natural seperti buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau sudah dibentuk menggunakan zat-zat yang menjadi campuran dari skincare, harus ada merkuri dan hidroquinone. Makanya saya berhenti usaha itu dan saya sekarang usahanya body care dan khusus untuk perawatan tubuh. Saya produksi sabun dan body care. Jadi body care itu aman, ya, tidak pakai merkuri dan hidroquinone. Anaros Beauty Care itu sangat aman sekali untuk kulit, tapi tidak untuk wajah. Jadi ada ibu-ibu yang mukanya putih, tetapi lehernya hitam. Nah, kita pakai itu. Nah, dengan menggunakan produksi kami Anaros Beauty Care, itu lehernya jadi putih, seragam dengan muka. Tetapi kami tidak jualan skincare karena kami nggak berani. Pasti di dalamnya pakai hidroquinone dan merkuri. Karena saya sudah survei gitu. Jadi kalau ada orang usaha skincare hari ini bohong kalau nggak pakai. Kalau ada orang pakai usaha skincare hari ini dengan mukanya yang putih, bohong kalau nggak pakai hidroquinone dan merkuri. Mari kita taruhan. Saya ajak taruhan siapapun yang usaha skincare. Ya, sekarang Bu Dokter saya beliau dokter atau persis masalah kandungan dalam skincare. Mungkin Bu Dokter bisa. Skincare mengandung hati dan merkuri itu berarti nggak setuju banget ya. Itu kenapa? Karena masih banyak bahan alternatif lain yang bisa menggantikan hati dan merkuri. Hanya efeknya akan lebih lama. Jadi kalau menggunakan merkuri itu seminggu udah berubah menjadi putih dan dia berubah warna ya. Jadi misal kulitnya sawo matang, dia akan berubah menjadi putih. Gitu. Tapi kalau misalnya nih kita ngomong kandungan vitamin C, kandungan retinol, kandungan seperti alpha-arbutin, tranexamid itu bisa menghambat pigmen melanin. Jadi untuk kasus flek atau melasma itu akan tampak perubahannya dari minggu kedua sampai ke kurang lebih 16 minggu. Ini fakta, ada uji klinisnya juga. Jadi dapat terjadi dan sangat mungkin. Hanya masalahnya inilah yang dokter kupas, yaitu produk skincare yang overpriced. Jadi bahan aktif yang dimasukkan di situ itu kadarnya 0,000 sekian. Padahal yang di jurnal itu untuk bisa mencerahkan kulit, meratakan kulit, untuk membantu memudarkan flek itu dengan kadar misalnya 2%.
Ternyata yang dimasukkan ke pabrik itu 0,000. Nah, itulah yang dokter katakan tidak akan mungkin ada hasilnya. Tetapi jika guna, ya, dokter punya Bang Bowo ribuan pasien, ya, yang menggunakan produk tanpa hati, tanpa merkurai pun, flat bisa pudar bahkan bisa hilang. Itu adalah hak. Akal ada ilmunya. Semua kan harus ada ilmu. Dan kita harus mencintai warna kulit kita. Jadi kalau ada pasien yang datang, tiba-tiba dia minta, dok saya mau wajah saya putih. Nah, itu dokter langsung bilang, oh nggak bisa. Saya nggak bisa merubah warna kulit kamu. Gitu aja. Gitu. Jadi warna kulit kamu itu apa? Yang paling bersih ya yang ada di bawah lengan kamu yang tertutup dari sinar matahari. Itu aja. Bisa warna yang tertinggi, tone up tertinggi itu. Jadi saya berpesan ya, karena saya sudah meneliti selama beberapa tahun dan saya sudah menjadi pengusaha skincare. Akhirnya saya stop jualan skincare karena saya tidak mau merugikan masyarakat. Kalau kita jualan skincare, kalau nggak ada hydroquinone, merkuri walaupun sedikit bohong. Nah, ini produksi saya. Ini produksi saya. Ini khusus untuk. Ini produksi saya. Ini sabun kecantikan. Ini sabun kecantikan Kojic Shop. Ini sudah kami pakai bertahun-tahun dan badan orang putih pakai ini. Jadi Bang Firdaus, halo. Biar nggak melebar, melebar ke mana? Mungkin Bang Firdaus mau kita bahas tentang kuasa hukumnya Berbi Kumalasari. Kalau Bu Dokter memang sebagai keahliannya dan juga sebagai klien saya bertanya terkait masalahnya di pengadilan dan kesaksian dia. Sebenarnya seorang dokter terkait dengan kemarin banyak macam-macam case itu. Gitu. Jadi Bu Dokter Samira, ini buat badan. Bu Dokter, terima kasih Bu Dokter atas kehadiran dan penjelasannya, edukasi kepada masyarakat. Mudah-mudahan mau naikin konten yang produk yang mengandung merkuri, Bang. Jadi pamit dulu. Boleh. Silakan. Oke, makasih, Bang. Jadi gitu kakak sayang. Beta itu bicara berdasarkan beta sudah mengalami. Bang Firdaus, saya mau tanya, kemarin kan Berbi Kumalasari sebagai wasekjen di organisasi Pembasmi. Berantas ya. Pembasmi. Itu dari Pak Firdaus sendiri kemarin sebagai kuasa hukumnya dari Berbi Kumalasari. Itu coba ceritakan kronologisnya dan apa upaya langkah hukum yang akan dilakukan Pak Firdaus dan tim. Jadi rekan kita Berbi Kumalasari ini kan sudah tercatat di Dijen AHU sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia. Ya. Lalu kami sudah berjalan sejak Februari dan alhamdulillah sudah membentuk DPC dan DPD di setiap provinsi, beberapa provinsi ya. Namun sudah 5 provinsi. Ya masih perlahan-lahan sih. Masih perlahan-lahan. Namun kemarin itu saya melihatnya ada peristiwa hukum yang terjadi pada saat saudara kita, rekan kita Sunan Kalijaga didorong atau dipukul ya, sehingga mengakibatkan luka kuku kaki jempolnya Bu Berbi Kumalasari. Makanya setelah beliau luka, beliau nelpon saya minta saya dampingi sebagai kuasa hukum. Akhirnya saya dampingi. Nah, saya sekarang sedang menangani perkara Berbi Kumalasari yang kukunya terkelupas. Namun kami kemarin sudah mensomasi terbuka. Rekan kita di sebelah saya tidak sebut namanya ya, karena satu saya nggak kenal, kedua saya masih membuka ruang untuk diskusi dengan mereka agar ada itikat baik mereka di klien saya gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena kami ini semuanya itu ingin semuanya baik-baik saja sesama pengacara. Tidak mau mengadu antara klien saya dengan pengacara lain. Tetapi kalau pengacara itu bersikukuh merasa benar, ya akhirnya tindakan hukum akan kami ambil.
saya akan melakukan proses hukum. Saya laporkan mereka nanti dengan didampingi oleh tim pembasmi ya, Badan Bantuan Hukum Pembasmi BRB Kumalasari. Kami akan bawa ke Polda untuk membuat laporan pasal 220 KUHP junto pasal 318 KUHP tentang laporan palsu dan prasangka palsu. Begitu. Karena akibat perbuatan mereka, rekan kita BRB Kumalasari yang juga Wasekjen Pembasmi, ini kukunya terluka dan ini luka permanen, cacat permanen. Ya kan dicabut kukunya kemarin. Ya, tercabut kukunya. Dan yang lebih parah lagi, BRB Kumalasari ini sedang menjalankan tugas kuasa ya, sesuai dengan amanat pasal 212 KUHP, sedang menjalankan tugas aparat penegak hukum, sedang menjalankan tugas dianiaya, itu masuk dan itu telak kena ya pasal 351 junto pasal 170 KUHP. Makanya BRB Kumalasari akan membuat beberapa laporan, termasuk laporan penghinaan yang dibilang nenek-nenek ya. Padahal BRB Kumalasari masih muda ya, masih terbilang muda, jauh di bawah umur saya. Jadi makanya saya bilang tadi sini, ini banyak pasal-pasal yang akan mengikat mereka ketika mereka tidak meminta maaf secara terbuka dengan disaksikan oleh beberapa media kepada klien kami BRB Kumalasari. Kalau mereka tidak ada etikat baik, maka kami akan laporkan mereka dengan Undang-Undang ITE dan pidana umum. Berarti kemarin sudah secara resmi ya jadi kuasa hukumnya Mbak Ferdi berarti ya? Udah resmi kakak. Beta sudah resmi, sudah dikasih kuasa untuk mendampingi beliau. Saya dengan tim. Nah, dalam somasi terbuka itu apa yang menjadi permintaan daripada kuasa hukum atau dari kliennya si BNI? Saya meminta mereka mencabut perkataan yang mengatakan bahwa luka BRB Kumalasari itu luka lama. Yang kedua, BRB Kumalasari nenek-nenek. Jadi saya meminta mencabut. Kalau mereka tidak mencabut dan meminta maaf, maka kami akan laporkan itu fitnah di media sosial. Jadi ada dua perkara yang akan saya bawa ke Polda Metro Jaya. Yang pertama pidana umum terkait dengan laporan palsu dan prasangka palsu pasal 220 KUHP junto pasal 318 KUHP dan Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024 tentang fitnah dan hinaan ya, fitnah dan hinaan yang terjadi di media gitu. Termasuk dalam pasal 27A ayat 1 dan 2, pasal 45A juntonya. Dan itu kemarin berapa hari minta waktu untuk mereka bisa mengklarifikasi itu? Harusnya hari ini karena ini hari Sabtu, jadi kami menunggu sampai hari Senin. Gitu. Ya, inilah ya. Iya. Mudah-mudahan BRB Kumalasari juga mendapat pendampingan dan saya tahu BRB juga ada di organisasinya Pak Firdaus yang seharusnya memang organisasi turun tangan untuk membantu memberikan pendampingan hukum kepada Pak BRB begitu Pak Firdaus. Siap. Ya kami dari Pak Firdaus, seorang dokter hukum dan juga pengacara, melihat kegaduhan yang terjadi di TV One. Pendapat Pak Firdaus sendiri seperti apa ketika orang-orang intelek yang harus memberikan edukasi dan memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat terkait konten tersebut, nah justru berimbas menjadi kegaduhan yang berujung kepada lapor polisi ini? Menurut Pak Firdaus sendiri seperti apa tanggapannya? Kalau contempt of court itu pasal 207 sampai sekarang belum bisa diterapkan karena itu akan baru bisa diterapkan pas 2026 ya, contempt of court. Istilah contempt of court atau kegaduhan di persidangan itu belum ada sama sekali regulasi yang tercatat di lembar negara. Jadi itu masih belum bisa dikategorikan contempt of court karena masih bebas-bebas saja, siapa saja mencari keadilan pasti akan berseteru di pengadilan. Bagaimanapun caranya itu pasti tidak bisa dielakkan kecuali regulasi sudah ada dan orang masing-masing sama-sama berpikir tentang konsekuensi hukum dari contempt of court itu. Yang kedua, keributan yang terjadi di TV One kemarin atau stasiun televisi kemarin itu yang sangat dirugikan adalah pihak Sunan Kalijaga. Kenapa? Karena udah jelas lukanya BRB Kumalasari itu menambah bukti kuat bahwa di situ terjadi penganiayaan bersama-sama. Jadi kalau mereka bilang mereka dianiaya juga dengan apa yang disangkakan, apa yang dituduhkan oleh mereka yang termaktub dalam pasal 351 dan junto pasal 170, maka itu suatu hal yang mengada-ngada. Gitu, suatu hal yang direkayasa. Sementara Sunan Kalijaga ini udah jelas
beliau ini teraniaya. Jadi ingat ya, penganiayaan secara bersama-sama itu bukan saja yang menganiayanya lebih dari satu orang, tapi yang dianiaya lebih dari satu orang juga bisa termaktub dalam pasal 170 KUHP. Jadi ini sudah masuk dalam ranah 170 KUHP.